إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على نبيك الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Kaum muslimin dan muslimat serta saudara-saudariku para pemirsa channel apa ini tadi? Yes, bisa diringkas. Kalau ibarat bahasa Arab tuh tasgir, misalnya Abdullah jadi Ubaidullah. Ini yes aja boleh kan? Yes gitu ya. Yes TV singkatan dari Yayasan Imam Asy-Syafi'i yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa beberapa bulan lamanya kita sempat vakum menghidupkan majelis ilmu di masjid yang mulia ini. Apapun keadaannya, tidak ada ucapan yang layak kecuali tetap ucapan baik husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji semua milik Allah dalam segala kondisi. Yang kemudian pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka saling berbagi faedah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan pada hari ini menjadi temu perdana, temu awal. Mudah-mudahan mengawali pertemuan-pertemuan berikutnya di masjid ini dalam majelis-majelis ilmu yang nuansa temanya Sirah Nabawiyah atau tema-tema lain yang akan diisi oleh para asatidzah al-afadhil hafizahumullah ta'ala. Jamaah sekalian yang berbahagia, kalau misalnya kembali kita flashback, kembali kita mengingat beberapa hari sebelum ini, sungguh kita merasakan bagaimana sedihnya banyak aktivitas yang terhenti, banyak kegiatan yang tidak maksimal. Akan tetapi yakinlah, seyakin-yakinnya di balik semua kejadian pasti ada hikmah yang tersembunyi, diketahui ataupun tidak oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan terlihat kualitas keimanan seorang hamba, khususnya pada saat dia dihadapkan dengan cermin rukun iman yang terakhir. Apa rukun iman terakhir? Beriman kepada wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang buruk maupun yang baik. Tinggal bagaimana kita menyikapi setiap keadaan. Lalu pada akhirnya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diizinkan oleh pihak-pihak yang memang terkait di sekitar masjid yang mulia ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Meskipun kalau sebelum pandemi kita adakan tema sirah ini setiap ba'da maghrib ya Pak, sampai isya, kemudian setelah salat. Sekarang ini ada reformis kecil, perubahan sedikit, mudah-mudahan tidak mengurangi
semangat kita yang menggelora dalam menuntut ilmu. Kalau majelis taklim di waktu-waktu sekarang ini, saya ingat seperti bulan Ramadan kemarin. Biasanya kalau ada kajian diadakan pada ba'da asar, biasanya pengantar untuk berbuka puasa. Berbicara bulan puasa, kita jadi ingat ucapan Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bagaimana kitab tersebut mengantarkan kepergian bulan lilmu ala wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umrihi ilaihi ruju'. Bagaimana mungkin air mata ini tidak mengalir deras keluar dari mata orang beriman atas kepergian dan perpisahan dengan bulan Ramadan? Sebab dia tidak tahu sampai dia akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, karena memang ini perkara gaib. Ala kulli hal, intinya jamaah sekalian, kita tetap syukuri yang kita bisa rasakan ini, agar kita tergolong orang-orang yang senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prolog sebagai awal kita akan melanjutkan kembali pembahasan sirah nabawiyah yang kita ambil dari buku Fiqhu As-Sirati, Fikih As-Sirah, itu judul aslinya, yang ditulis oleh Syekh Dr. Profesor juga beliau Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah ta'ala, kemudian diterjemahkan oleh salah satu penerbit di sini dengan judul Fikih Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi judul terjemahannya ini panjang, sampai 1, 2, 3, 4 baris. Padahal judul aslinya adalah Fikih As-Sirah, Fikih Sirah. Fikih itu asal katanya adalah memahami. Jadi memahami fikih sirah, di mana salah satu keunikan, keistimewaan kitab yang mungkin relatif tidak terlalu tebal, sedang-sedang saja, tetapi syarat dengan faedah yang begitu melimpah ruah. Salah satu keunikan dan keistimewaan buku ini, setiap pembahasan akan dicantumkan pelajaran-pelajaran penting oleh penulis hafizahullah ta'ala. Sekali lagi, tanpa ada niat kita mengurangi rasa hormat dan pemuliaan kita kepada para ulama lainnya yang menorehkan buah karya mereka saat membahas tema-tema yang bernuansakan sirah nabawiyah. Tidak, kita memilih tentu dengan pertimbangan-pertimbangan berbagai aspek. Kenapa kok buku ini yang kemudian kita jadikan semacam muqarrar itu pedoman utamanya? Tidak kita nafikan, tidak kita kemudian hilangkan sumber-sumber lainnya. Justru sumber-sumber lainnya dibutuhkan untuk bisa melengkapi kesempurnaan pembahasan kitab sirah yang ada di buku ini. Terakhir, saya melihat catatan kita sudah membahas peristiwa pembangunan Ka'bah yang ada di halaman 94. Kita sudah rampungkan pembahasannya. Yang belum kita bahas adalah hikmah, pelajaran yang bisa kita petik. Sebagai upaya murojaah, apalagi waktunya sangat terbentang, cukup panjang sejak awal lockdown, baru sekarang ini kita bisa berjumpa lagi. Kita coba sedikit murojaah di bab ini, Binaul Ka'bah kalau judul aslinya, di mana kata penulis qala al-muallifu hafizahullah ta'ala
yang lalu diterjemahkan oleh penerbit buku ini adalah awali dengan kutipan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Fathul Bari yang menukil periwayatan dari Imam Abdul Razzaq Al-Hakim dan At-Tabarani rahimahumullah sekilas mengenai bentuk Ka'bah dan pembangunan Ka'bah. Meskipun para ulama ahli sirah khususnya berbeda pendapat siapakah yang pertama kali membangun pondasi Ka'bah. Ada yang mengatakan Nabi Adam alaihi assalam. Begitu juga pembangunan Al-Masjidul Aqsa yang ada di Palestina juga dibangun oleh Nabi Adam, asasnya, pondasinya. Namun kesempurnaan bangunannya dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihi assalam. Begitu juga dengan Al-Masjidul Aqsa. Ada juga yang berpendapat kalau pembangunan Al-Masjidil Haram, Ka'bah, sejak dari awal sampai pada bentuk yang memang ada di zaman Nabi Ibrahim, tiada lain yang membangun adalah Nabi Ibrahim alaihi assalam. Adapun Al-Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Ya'qub alaihi assalam. Ada yang mengatakan tidak, Nabi Sulaiman. Intinya jamaah sekalian, para ulama ahli sirah khususnya rahimahumullah, mereka silang pendapat mengenai siapakah pertama kali yang membangun pondasi Masjidil Haram. Kita fokuskan pada Masjidil Haram atau Ka'bah karena pembahasannya adalah tentang Ka'bah. Kemudian seiring berjalannya waktu, singkat cerita, Ka'bah pun mengalami era di mana orang-orang Quraisy menjaganya, bertanggung jawab memeliharanya. Bukan hanya itu, ternyata keberadaan Ka'bah itu mendapatkan tempat yang begitu mulia di hati orang-orang Quraisy secara khusus, dan bangsa-bangsa Arab ataupun orang-orang yang setiap tahun mereka berkunjung untuk melaksanakan ibadah haji Ka'bah ini. Suatu ketika, karena kalau melihat letak geografis, pembangunan Ka'bah itu berada di dataran yang cukup rendah, di oleh bukit-bukit. Kalau jamaah sekalian yang sudah pernah ke Tanah Suci akan melihat, meskipun sekarang sudah tidak nampak lagi karena pembangunannya sudah luar biasa kan, namun masih ada nampak beberapa bukit yang ada di sekeliling Ka'bah. Hingga terjadilah banjir bandang. Imbas dari adanya banjir bandang menghancurkan sebagian bangunan Ka'bah. Dirasakan oleh orang-orang Quraisy yang mereka sebagai PJ utama. Apa itu PJ? Penanggung jawab utama, DKM kalau bahasa mungkin sekarang, kalau boleh saya umpamakan demikian. Berat rasanya mereka melihat kondisi yang begitu mengenaskan. Sebuah bangunan yang sudah turun-menurun, warisan dari leluhur mereka, begitu dimuliakan, menempati hati mereka, bahkan memiliki singgasana di dalamnya, terjadi perubahan yang sangat mengharu biru, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, hanya bisa mereka rasakan melalui jiwa yang penuh dengan luka terhadap keadaan Ka'bah setelah dihempaskan oleh banjir bandang. Hingga kemudian setelah musyawarah terjadilah rencana renovasi. Namun karena mereka ini begitu memuliakan, menyakralkan Ka'bah yang mereka dapatkan, yang mereka peroleh, didikan dari orang tua mereka dari zaman ke zaman, gak ada satupun yang berani menyentuh. Sebab mereka takut kalau seandainya mereka berani mengotak-atik bangunan Ka'bah ini, dikhawatirkan bala musibah akan turun. Muncullah satu orang yang punya inisiatif, namanya Al-Walid bin Al-Mughirah
Al-Walid ini bapaknya sahabat yang begitu terkenal. Kepiawaiannya dalam masalah strategi perang jempolan, sudah tidak lagi diragukan. Bahkan setiap kali peperangan gak ada ceritanya kalah, gak ada ceritanya. Tidak ada kamus pada diri sahabat ini kalah dalam peperangan. Minimal seri kalau misalnya berperang dengan lawan atau musuh. Kalau kalah tidak. Siapa dia? Yang julukannya adalah Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, yaitu sahabat Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala. Ini dia bapaknya. Punya inisiatif seraya menyeru kepada orang-orang Quraisy. Ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, sekarang saya mau tanya, aturiduna bihatmiha al-islah am al-isa'ah? Begitu pertanyaannya. Saya mau tanya kepada kalian, kalian ini menginginkan perbaikan terhadap Ka'bah atau pengerusakan? Semua serentak tanpa ada keraguan, al-islah, yang kami inginkan perbaikan. Kalau begitu, insya Allah Allah akan tahu hati-hati kita. Tapi tetap saja, yang namanya rasa takut gak bisa dibohongi. Saat itu takut mendominasi hati mereka. Ya sudah, daripada diam terus tidak ada hasil, maka Al-Walid bin Al-Mughirah memulai langsung spontan bil mi'wal, dengan mi'wal. Kalau kita mau apa tuh, menanam apa namanya? Ya itu cangkul. Dengan cangkul dilihat oleh orang-orang Quraisy, nantawir, kita tunggu dulu. Kalau misalnya dalam satu hari sampai keesokan tidak terjadi apa-apa, kita ikut bersama dia. Tapi kalau terjadi apa-apa sama dia, maka kita akan biarkan seperti apa adanya. Berarti menunjukkan perbuatan Al-Walid ini tidak disukai siapa? Allah. Dari orang-orang jahiliyah dari dulu itu tahu Allah Subhanahu wa taala, tahu, akan tetapi mereka melakukan yang sangat prinsip dan sangat-sangat tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat kesyirikan fatal. Nah, kemudian satu hari pun berlalu. Keesokan harinya orang-orang Quraisy melihat Al-Walid ini dalam keadaan sehat walafiat, aman sentosa. Wah, berarti emang gak terjadi apa-apa. Allah meridhoi. Akhirnya mereka pun ikut turun langsung. Orang-orang Quraisy saling berbagi. Ada yang letaknya di sini, ada yang di sana, ada yang di bagian, sudah terbagi-bagi. Hal ini bertujuan agar bisa merasakan kepemilikan, agar bisa cepat selesai renovasi yang terjadi. Ringkas cerita, karena adanya kerjasama yang bagus bahu-membahu di antara suku Quraisy, sampailah pada titik utama peletakan Hajar Aswad, batu hitam Hajar Aswad. Di sini setiap suku merasa ingin meletakkan batu itu pada tempat semula, bahkan merasa mereka yang paling berhak untuk meletakkannya. Suku yang lain pun tidak mau kalah, mereka pun merasakan hal yang sama. Terjadilah pertengkaran hebat sampai mau terjadi adanya pembunuhan di antara mereka, sampai sebegitunya. Makanya salah satu sebab mereka dijuluki sebagai orang-orang jahiliyah, bisa jadi kejahiliahan mereka itu disebabkan tidak memahami sebuah ilmu, tetapi tidak fokus kepada ilmu. Mereka disebut dengan masyarakat jahiliyah. Akan tetapi kejahiliahan yang melekat pada diri mereka, mereka tidak selamanya dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang dewasa. Bagi mereka penyelesaian yang kalau diistilahkan adalah siapa kuat maka dia akan menang, jargon hidup mereka, sehingga masyarakat itu saat itu dan kala itu dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Itu hanya salah satu contoh kenapa nama itu melekat pada mereka.
dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah menyebutkan hampir 4 sampai 5 hari konflik yang terjadi antara suku-suku Quraisy. Sebagaimana juga dikutip oleh Syekh Safiyur Rahman dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum. Adapun penulis di sini yaitu Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah taala, kiranya beliau lebih memilih jangka waktu yang terjadi konflik antara mereka, siapakah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula, itu 3 hari. Ala kulli hal, intinya ada terjadi perbedaan pendapat. Jadi lebih dari 2 hari. Hingga muncullah orang yang paling dihormati, orang yang paling senior, baik senior karena hartanya, senior karena umurnya. Dia adalah Abu Umayyah bin Al-Mughirah, kakaknya Al-Walid bin Al-Mughirah. Kalau bahasa Jawa itu Pak D-nya Khalid bin Al-Walid. Jadi keluarga Al-Mughirah ini orang kaya. Maka tidak heran Khalid bin Al-Walid itu mendapatkan semua kebutuhan dan semua hal yang didambakan muda Quraisy pada saat itu. Pendidikan Khalid dapat karena uang mereka miliki. Kemudian keberanian Khalid pun memiliki. Kecerdasan, baik cerdas akademik maupun cerdas emosional, Khalid memiliki. Hal ini dibuktikan bagaimana beliau mampu bisa membuat siasat yang jitu pada saat terjadi konflik atau peperangan yang tidak pernah ada kamus pada diri Khalid bin Walid kekalahan. Itu semua ada pada Khalid. Ini kan kalau hidup di zaman sekarang idaman, betul tidak? Idaman sekali. Itulah dia Khalid dengan keluarga Al-Mughirah terkenal. Abu Umayyah bin Al-Mughirah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan solusi. Kata mereka, bagaimana kalau kata Abu Umayyah bin Al-Mughirah, bagaimana kalau seandainya solusi dari konflik ini adalah orang yang pertama kali masuk ke ini, dia yang memberikan keputusan. Semuanya sepakat. Baik, kita tunggu. Mereka menanti-nanti siapa orang pertama yang akan masuk. Ternyata yang masuk adalah Nabi kita. Pada saat itu belum menjadi seorang Nabi. Usia beliau pada kejadian ini, sebagaimana disampaikan Imam Ibnu Hisham dalam sirahnya, juga Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum, usia beliau pada saat itu genap 35 tahun. Ternyata mereka yang melihat yang masuk adalah kata mereka, hada al-amin radina bihi hada Muhammadun. Yang masuk ini ternyata al-amin. Jadi julukan Nabi kita Muhammad SAW sebelum menjadi Nabi dan Rasul apa? Al-amin, orang yang dipercaya. Al-amin ini julukan yang pelit diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada mereka. Karena mereka ketika memberikan julukan harus betul-betul ada pada diri orang yang dijuluki itu. Dan Al-Amin bagi mereka ini seperti sebuah hampir sifat yang mendekati kesempurnaan bagi seorang manusia. Ternyata tidak ada satupun yang mendapatkan dan layak mendapatkan predikat ini kecuali satu orang. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Itulah sebabnya ketika mereka melihat Nabi kita yang masuk, mereka mengatakan hada al-amin radina bihi hada Muhammadun. Kami ridho kalau orang ini yang memutuskan, karena dia al-amin, kami percaya tidak ada satupun yang keluar dari lisannya kecuali kebenaran, kejujuran. Belum pernah kami mendapatkan dia orang yang selalu berdusta dari ucapan dan perbuatannya. Hingga kemudian Nabi SAW membentangkan semacam selendang. Dari setiap suku diinstruksikan oleh Nabi SAW memegang sisi dari selendang tersebut, Hajar Aswad selendang tadi, lalu masing-masing mengangkat bersama-sama, dan ternyata yang meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula dialah Nabi kita Muhammad SAW.
wasallam. Selesai perkara. Yang tadinya kalau tidak menemukan solusi ini, terjadi pertumpahan darah pada diri tubuh orang-orang Quraisy sendiri. Subhanallah. Ini jamaah sekalian, kisah ringkas dan murojaah sedikit bab tentang binaul Ka'bah, pembangunan Ka'bah atau membangun Ka'bah menurut versi terjemahan ini. Sekarang kita pembahasan terakhir, yaitu hikmah, pelajaran yang bisa dipetik. Saya akan bacakan hikmah dari peristiwa pembangunan Ka'bah dan keterlibatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penengah. Yang pertama, kata penulis melalui terjemahan buku ini, ketika mereka membuat aturan supaya tidak menginfakkan untuk pembangunan Ka'bah harta yang haram, hasil prostitusi, kezaliman dan riba, menunjukkan, inilah sisi poin utamanya, menunjukkan bahwa orang Arab kala itu memahami tentang kejinya memakan riba. Mereka paham poin-poin yang disebutkan itu menjadi syarat agar jangan sampai ikut andil dalam renovasi pembangunan Ka'bah. Mereka paham semua perbuatan itu perbuatan tercela. Kendati pun demikian masih juga dilakukan. Itulah lagi sebab kenapa mereka diberikan predikat masyarakat jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salama wal afiyah. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat jahiliyah. Kalau kita misalnya mendapatkan pertanyaan, apakah masyarakat sekarang yang ada di era ini bisa kita sebut dengan masyarakat jahiliyah? Pernah dijawab oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, tidak boleh. Sebabnya kenapa? Karena istilah masyarakat jahiliyah hanya ada pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam, yang menunjukkan lawan kata dari kehidupan yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kekufuran. Setelah datangnya cahaya Islam, setelah datangnya petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sirna masyarakat jahiliyah itu. Sehingga kita tidak boleh mengatakan masyarakat ini masyarakat jahiliyah, tidak boleh, karena sudah hilang dengan datangnya cahaya Islam. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan ungkapan, kok sepertinya saya melihat di sebagian tempat masyarakat itu memiliki ciri-ciri sebagian sifat-sifat jahiliyah, maka seperti ini boleh kita katakan, karena kita hanya menyifati, memberikan sifat kepada masyarakat yang aktivitas kehidupan mereka dan pola kehidupan mereka menunjukkan hal yang sama sebagaimana masyarakat jahiliyah dulu zaman siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ciri-ciri masyarakat jahiliyah ya ini tadi, mereka bergelimangan harta tapi sayang seribu sayang harta yang mereka dapatkan dengan cara riba, dengan cara mengurangi takaran timbangan, dengan cara menipu dan lain sebagainya. Mereka pun melegalkan, mohon maaf, prostitusi. Maka kalau kita mendapatkan poin-poin ini menjamur dengan sehat, dengan subur di zaman sekarang, bisa saja kita ungkapkan zaman seperti ini memiliki sifat-sifat yang ada pada dulu masyarakat jahiliyah. Dan ini PR kita bersama jamaah sekalian, PR bersama sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang memiliki harta dengan hartanya, yang memiliki ilmu dengan ilmunya, dan lain sebagainya. Semua tetap memiliki porsi tanggung jawab sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itulah sebabnya, kita lanjutkan, mereka tidak menerimanya dalam pembangunan Ka'bah. Luar biasa. Kadang-kadang kita seperti merasakan ada keanehan. Bahasa lainnya kalau boleh diungkapkan ada kelucuan. Namun seperti inilah karakter manusia. Satu sisi manusia memahami dan menyadari ini tidak boleh, tetapi sisi lain dia tetap melakukan hal seperti itu.
Itulah sebabnya kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini ditetapkan, dikokohkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala taatik. Kadang-kadang jamaah sekalian, ada orang Islam seumur hidup dia nggak pernah kelihatan sholat 5 waktu, baik itu di masjid ataupun di rumah. Tetapi ketika meninggal dunia, dia ada di sop paling depan di masjid. Ya kan? Kalau orang sholatin jenazah, ada nggak di belakang jamaah? Tidak ada, selalu di depan. Kadang-kadang kita melihat fenomena seperti ini, tapi ada. Nggak pernah kenal wudhu, nggak pernah kenal sholat. Ketika meninggal, maunya disolati sama orang-orang yang rajin sholat. Maunya masuk surga. Padahal surga itu gratis nggak? Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Lihat para sahabat, kalau kita mau menapak tilas 15 abad tahun yang lalu kurang lebih, mereka bukan hanya sekedar makan dan luangkan untuk bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Harta, bahkan tetesan darah sampai terakhir dan peregang nyawa ini mereka kerahkan, mereka berikan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok muncul di akhir zaman sosok poya-poya hidupnya, bergelimangan dengan dosa dan maksiat, tapi ketika meninggal maunya mendapatkan nikmat di alam kubur, nanti di alam akhirat dia langsung masuk surga, bahkan surganya gak tanggung-tanggung, surga Firdaus. Kan minta enaknya saja, padahal tidak seperti ini. Namun inilah kenyataan. Sementara sekarang, setelah datangnya cahaya Islam, setelah harta sudah melimpah ruah, ternyata transaksi riba semakin semarak. Ini kenyataan dalam kehidupan masyarakat Islam dan telah menjadi masalah yang tidak diingkari lagi. Bahkan sebagian umat Islam malah menjadi pemilik saham pada bank konvensional yang produk utamanya adalah transaksi riba. Kita kok seperti sulit melepaskan diri dari riba, sepertinya seolah-olah. Sebenarnya karena mungkin kitanya yang sudah terlena dengan dunia. Jadi akhirnya Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita dengan istidraj. Naudzubillah min dzalik. Nasallallahu salama wal afiyah. Mumpung masih ada kesempatan, mari kita audit harta kita. Jangan audit harta untuk saudara kita di Palestina. Biar itu kan harta kaum muslimin. Kita audit harta kita sendiri. Apakah ada unsur-unsur haram nyempil menyusup ke harta kita? Kalau memang ada, segera tendang jamaah sekalian, karena ini merugikan, membawa petaka, membawa derita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Tidak tanggung-tanggung. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahu sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, kemudian yang memberikan riba, pencatat transaksinya, kemudian orang yang menjadi saksinya, wa qalahu sawa. Semuanya dapat dosa. Mungkin atau bisa jadi persentasenya berbeda-beda, tapi semuanya dapat dosa. Hati-hati terhadap bahaya riba. Orang kafir Mekah sepakat tentang haramnya riba. Mereka mengantisipasi harta riba itu jangan sampai masuk ke dalam pembangunan Ka'bah. Sementara di antara umat Islam ada yang memasukkan bagian dari makanan dan minumannya dari harta riba. Biaya makan dan tempat tinggal anak-anak mereka dari harta riba. Kalau demikian masalahnya, lalu apa yang baru yang telah dibawakan oleh Islam kepada kita? Kalau ternyata kita masih mengabaikan masalah yang pada zaman jahiliyah saja dihindari, apa yang baru yang kita dapatkan dari Islam? Sedangkan Islam datang ini kan untuk merombak agar lebih baik kehidupan umat Islam atau manusia itu. Kalau seandainya kita masih bergelimangan dengan riba, lalu apa yang baru dari Islam?
Masyarakat jahiliyah saja mereka paham, sepaham-pahamnya riba itu tercela, riba itu jahat. Mereka nggak mau memasukkan uang riba dalam proyek renovasi Ka'bah yang hancur kena banjir bandang. Kenapa masyarakat Islam yang hidup di akhir zaman ini malah menikmati, malah merasakan kenyamanan, bahkan berdalih dengan uang riba yang terkumpul begitu banyak dan menumpuk? Mereka coba seolah-olah ingin bersihkan dengan amalan-amalan ketaatan. Na'udzubillah min dzalik. Makin lama riba ini sudah akan kehilangan jati dirinya sebagai momok yang menjadi sebuah keharaman dalam agama Islam. Kenapa? Karena dijadikan dalih nanti saya akan bersihkan dan sucikan harta riba ini dengan melakukan kebaikan, infak ke masjid, membantu fakir miskin, sumbang ke panti asuhan, menunaikan ibadah umroh, haji, dan lain sebagainya. Maka jati diri riba ini semakin akan sirna dan tidak akan kelihatan di mata kaum muslimin. Nah, ini bahaya kalau seperti ini. Riba itu adalah orang-orang Yahudi terhadap harta kita, lagi-lagi Yahudi, karena memang mereka ini jamaah gencatan senjata. Gak bisa kita bernego sama mereka. Mereka orang pertama yang akan mengkhianati sebuah perjanjian. Percaya gak? Harus percaya. Ini sudah terbukti dalam lembaran-lembaran sejarah, langsung dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah, jika memang kita nanti sampai pada waktunya, di fase-fase berbagai peperangan, tidak pernah lepas dari konspirasi orang-orang Yahudi dalam peristiwa tersebut. Adanya pengkhianatan, adanya upaya untuk menghilangkan nyawa Nabi kita Muhammad SAW, hingga harta menjadi penyebab seorang lupa dengan aturan agamanya, menyebabkan urusan agama mereka ternodai dengan harta yang haram. Ini poin pertama. Yang kedua, bisa saja terlintas dalam benak seorang bahwa jalan keluar yang diambil oleh Rasulullah SAW adalah mudah. Apa maksud kalimat ini? Saat Nabi memberikan solusi dengan cara membentangkan selendang, masing-masing suku memegang sisi dari selendang tersebut, di mana nanti Hajar Aswad diletakkan di atas selendang di tengah-tengah. Kemudian dengan instruksi yang sama mereka mengangkat bersama-sama hingga Hajar Aswad pun kembali ke tempat semula. Itu maksud dari kalimat penulis. Bisa saja orang mengatakan biasa-biasa saja kok, bisa jadi mungkin itu terlintas di benak setiap orang. Tetapi masalahnya kondisi itu, saat itu tidak ada yang terlintas, karena saat itu sedang mencekam. Lagi panas-panasnya. Orang kalau dalam kondisi yang keadaan hati ini tidak stabil, apa yang dia pahami secara nalar itu bisa nggak nyampe, betul tidak? Orang yang sedang emosi memuncak, dia bisa melakukan, dia bisa mengucapkan di luar nalar manusia. Salah satu cerita adanya pembunuhan, diawali banyak kasus-kasus yang terjadi karena emosi memuncak, tidak tanggung-tanggung. Orang yang mampu menahan amarah, balasannya kata Nabi SAW, ketika ada seorang pemuda bertanya kepada Nabi SAW dan meminta nasihat, ya Rasulullah, ausi, wahai Nabi, nasihatkan saya, kasih wasiat kepada saya. Apa kata Nabi? La taqdab wa lakal jannah. Jangan kamu marah dan kamu akan mendapatkan surga. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, man qadama ghayran wa huwa qadirun ala an yunqidhahu. Barang siapa yang mampu mengendalikan amarah padahal dia mampu meluapkannya, apa balasan orang ini di akhirat nanti? Da'allahu yaumal qiyamati ala ru'usi al-khalaiqi. Allah akan memanggil orang ini di hadapan seluruh para makhluk sebagai bentuk pemuliaan dari Allah kepada orang yang mampu mengendalikan amarah ini. Enggak hanya berhenti sampai di situ, bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan tambahan lain melalui hadis Nabi, kelengkapan dari hadis ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hatta yukhayyiruhu
bil huril aini masya'a. Allah memberikan kesempatan sama dia untuk memilih bidadari mana yang dia sukai. Allahu Akbar. Salah satu ciri orang bertakwa ketika Allah singkap siapa mereka dalam surat Al-Imran ayat 134, di mana ayat sebelumnya kan Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba, ya kan, meraih ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala, karena surganya Allah disiapkan uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang bertakwa. Siapa mereka? Ayat berikutnya Allah singkap ciri-cirinya. Yang pertama apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka berinfak baik dalam keadaan lapang, punya harta banyak maupun keadaan sempit. Mereka tetap berinfak. Wal kadhiminal ghaib wal 'afina 'anil nas. Yang kedua, orang-orang yang menahan amarahnya. Dalam konsep Islam, orang yang kuat itu tidak melulu, jamaah sekalian, badannya kuat bisa mengalahkan lawannya di arena pertandingan atau dalam sebuah peperangan. Tidak melulu orang kuat seperti itu, tapi orang kuat dalam konsep Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadid bisur'ah." Orang yang kuat itu bukan orang yang mampu mengalahkan lawannya di arena pertandingan atau di medan peperangan. Bukan. Tapi orang yang kuat dalam konsep Islam, innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu menahan amarahnya pada saat emosi meluap. Kembali kepada poin kedua, permasalahannya bukan karena idenya Nabi yang sederhana yang mampu bisa akan disampaikan oleh setiap orang, bukan itu permasalahannya. Tetapi inti dari semua ini, bagaimana Nabi memberikan solusi ketika suasana sedang panas, ketika suasana sedang gejolak. Itu dia yang menjadikan orang-orang Quraisy semakin memberikan poin tambahan pada diri siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, nomor 3, pandangan kolektif, pandangan bersama yang lahir dari orang-orang Quraisy tatkala mereka berada di sekitar Ka'bah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan berkata, "Kami setuju telah datang orang yang jujur, kami ridho telah datang Muhammad." Penilaian mereka itu, kata penulis di sini, terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti kita komentari dengan berkata, pertama, kata penulis di sini, menjadikan orang lain terpesona kepada kita, maksudnya ya, sangat penting dalam rangka agar orang itu bisa mendengarkan apa yang kita katakan, dan itu membutuhkan kebersamaan, mengenal karakter manusia. Semua itu adalah bagian dari prinsip-prinsip dasar seorang dai. Susunan kalimat yang diungkapkan oleh seorang bisa menentukan berhasil atau tidaknya target yang diinginkan oleh orang yang berbicara tadi terhadap lawan bicaranya. Ini kita mendapatkan pelajaran yang begitu penting. Bersiasat, memiliki strategi saat menghadapi segala kejadian sangat penting, jamaah sekalian. Lebih-lebih kalau kita berbicara tentang konsep dakwah. Jadi dakwah itu bukan hanya modal semangat saja, tidak. Tapi butuh latar belakang ilmu. Dan ilmu itu pun bukan dicukupkan hanya ilmu yang menyampaikan materi saja, tidak. Tetapi si pemateri ini, dai ini, juga harus punya ilmu terhadap mad'unya, terhadap objek dakwahnya, karakter orang yang akan dia dakwahi seperti apa. Dia harus pahami. Tidak bisa seluruh manusia dipukul rata, diperlakukan dan dimuamalahi dengan sama. Tidak bisa, jamaah sekalian, tidak bisa. Nabi SAW orang yang ummi. Ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi beliau aslinya pandai. Beliau bisa melihat dan membaca kemampuan, kompetensi yang dimiliki oleh sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhu,
Yang diutus sebagai delegasi pertama dalam Islam itu bukan Umar bin Khattab, tapi siapa? Mus'ab bin Umair. Kenapa Nabi tidak mengutus Umar bin Khattab, tapi mengutus Mus'ab bin Umair? Apa sih kurangnya Umar bin Khattab? Yang kata Nabi SAW, salah satu keutamaan Umar, wallahi, demi Allah, wahai Umar, ya Umar, wahai Umar, ma laqiyaka syaitan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjin. Tidaklah syaitan menjumpai kamu di satu jalan kecuali dia lebih memilih jalan lain daripada berpapasan dengan kamu. Padahal bisa jadi Umar tidak melihat syaitan saat itu, tapi lebih milih daripada ketemu orang ini, wah, dia bisa milih aja. Tapi begitupun Nabi tidak memilih Umar. Kenapa? Karena Umar memiliki temperamen yang tinggi. Mus'ab bin Umair orangnya cool. Cool itu apa coba? Cool itu apa ya? Hah? Tenang, kalem. Lihat saja, dan ini terbukti. Di samping retorika beliau yang begitu hebat, pembawaannya yang kalem, gak gerasak gerusuk, ketika sampai di kota Madinah, bahkan berhadapan langsung dengan Aus dan Khazraj, dan dihuluskan tombak di hadapannya. Kalau Umar digituin, situ jual saya beli. Gak bisa kalau Umar, gak ada kamusnya Umar digituin. Berantem ya berantem. Tapi kan gak seperti itu. Dakwah itu panjang perjalanannya, betul tidak? Bukan hanya dakwah itu jamaah sekalian. Gak seperti kita punya segenggam jagung, di hadapan kita ada sekumpulan burung dara, kita lemparkan di hadapan kita, datang semua burung dara ke tempat kita. Tidak seperti itu dakwah. Dakwah itu bagaikan kita melangkah berhati-hati di sebuah tebing yang terjal. Kadang kita terperosok, ya kan? Orang yang sedang manjat tebing itu perlu hati-hati. Begitulah dakwah. Nabi mengutus Mus'ab karena punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh sahabat lain, khususnya Umar bin Khattab. Kalau ketika dihunuskan tombak di hadapannya, enggak kemudian langsung tersulut emosi, disuruh tenang, kemudian dengarkan dulu. Kalau terima, alhamdulillah. Enggak diterima, saya yang akan pergi. Ternyata itu awal dari masuknya hidayah Islam ke hati sahabat. Itu jamaah sekalian. Jadi perlu siasat dalam berdakwah. Cobalah renungkan seorang Muhammad SAW berusia 35 tahun besar, sementara mereka tidak memiliki sesuatu yang dipandang pada dirinya, maka pastilah mereka tidak menerimanya, tidak menyambutnya dengan riang gembira. Tetapi yang terjadi adalah dia dikenal sebagai orang yang baik, berbudi pekerti mulia, dia bermasyarakat dan membuat mereka terpesona dengan pergaulannya. Kita ini diistilahkan dalam sebuah ilmu pengetahuan dunia sebagai makhluk sosial. Butuh bantuan orang lain, butuh pertolongan orang lain. Tidak bisa kita memenuhi kebutuhan kita bermodalkan kemampuan sendiri, ini gak bisa. Sehingga dalam keseharian perlu adanya interaksi, perlu adanya perbauran, perlu adanya komunikasi, bergaul dengan orang sekitar, dengan tetap kita menjaga protokol syariat Islam. Bukan protokol kesehatan lagi ya, tapi protokol syariat Islam. Pada majelis seperti apa kita boleh kumpul? Kalau majelis itu sekakmat, saya nggak paham istilah kartu-kartu itu, ya tentu kita tidak akan ikut bergabung, karena bisa jadi dosanya ditransfer ke kita. Tapi kalau majelis lainnya itu dunia kerja bakti, misalnya membersihkan selokan yang kotor, dikhawatirkan musim penghujan akan menyebabkan tempat yang ia tinggali banjir. Ini satu kesempatan kita memperkenalkan sunnah, memperkenalkan Islam, berdakwah. Karena dakwah itu tidak bisa kita sempitkan ranahnya dan definisinya. Seperti halnya, mohon maaf, saya contohkan, saya seperti ini, tidak bisa. Dakwah itu banyak, dan dakwah yang paling sederhana adalah dakwah dengan akhlak. Kalau kita hidup secara eksklusif, tidak mau senyum kecuali yang satu jamaah saja, yang satu masjid saja, kapan orang-orang di luar sana akan mengenal agama Islam, mengenal sunnah Nabi?
mengenal indahnya petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap sekali lagi dengan memperhatikan jenis majelis yang akan kita ikuti. Jangan kemudian kita berlakukan rata. Tentu kita punya pegangan, kita punya filterisasi. Mana yang boleh kita jadikan untuk majelis bersama-sama, mana pergaulan yang jangan sampai kita ikut berbaur, itu jamaah sudah paham. Dari situ manusia, orang lain akan melihat sosok kita, pembawaan kita, sunnah yang kita bawa. Bukankah tujuan kita mengenal sunnah, melaksanakan sunnah, salah satunya juga ingin berdakwah kepada saudara kita, ya kan? Ingin memperkenalkan juga. Nah, inilah dia jamaah sekalian. Langkah pertama yang mesti dilakukan oleh seorang dai, halaman 99, adalah bergaul dengan masyarakat dan mengerti tentang pentingnya hidup di tengah-tengah masyarakat. Walaupun mereka menentang misi sang dai tersebut, Rasulullah SAW tetap bergaul meskipun dalam satu kondisi dan dalam satu majelis Nabi tidak ikut adanya perjudian, adanya mohon maaf perzinahan, lalu tawaf di sekitar berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah, dan rangkaian-rangkaian ibadah yang sudah dirombak begitu besar-besaran oleh mereka, yang dari awalnya itu diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak dijalani oleh Nabi alaihissalam. Jadi bedakan bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari dengan ikut baur terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Insya Allah dari sekian banyak orang yang berinteraksi dengan kita, hati mereka ada yang baik dan bisa menilai posisi satu kondisi nggak bersama kita, mungkin itu menjadi prinsip buat dia. Yang penting dia baik kok, sama tetangga ramah, kemudian dia sering memberikan hadiah, ringan tangan, dimintakan bantuan tidak pernah dia bilang tidak. Selama dia mampu dia katakan baik, iya, ayo. Subhanallah. Minimal orang menerima sosok kita dalam kehidupan mereka dan tatanan masyarakat yang mereka sudah ciptakan, itu sudah poin tersendiri positif untuk kita. Tinggal nanti siasat berikutnya kita atur. Hal ini mengajarkan kita batas tirai antara bergaul dan menyendiri. Ada satu waktu kita harus menyendiri, uzlah, istilahnya gitu ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, at-tahannus di Gua Hiro, yang ternyata ini menjadi gerbang awal beliau kelak akan menjadi seorang Nabi dan Rasul. Akan tetapi konsep uzlah, konsep menyendiri, lagi-lagi kita harus landasi dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Tetangga ada yang nggak sholat 5 waktu hanya karena masalah fikih, dia memilih di masjid itu lebih utama tidak wajib. Kemudian wah, ini nggak bisa, saya bertetangga dengan orang ini, saya ingin pindah. Akhirnya dia nggak punya teman sama sekali. Maka kita dewasakan, kita belajar jamaah sekalian, sama-sama belajar mendewasakan diri kita. Ilmu boleh banyak, hafalan boleh setumpuk, tetapi kedewasaan bersikap ini tidak sembarang orang bisa memiliki. Pelajaran-pelajaran adab itu pentingnya di sini. Pelajaran adab, bil adabi tafhamu al ilma. Dengan adab engkau akan bisa memahami agama dengan adab. Kemudian penyebab paling utama dalam mempengaruhi orang lain adalah akhlak dan moral. Akhlak dan moral. Akhlak dan moral Rasulullah SAW menyebabkan mereka menerima beliau, senang tatkala melihatnya, bergembira karena dia menjadi perantara dalam masalah yang mereka hadapi, ridho dan menerima sebelum dan setelah dia memutuskan. Meskipun cukup unik, setelah menjadi Nabi dan Rasul, Al-Amin nggak mereka cabut. Tetap Al-Amin itu
mereka ridho, tapi masalah syariat yang dibawa Nabi, mereka nggak mau. Dan uniknya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau hijrah ke kota Madinah dengan Abu Bakar, berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, barang-barang yang biasa dititipkan, sampai detik itu mereka masih menitipkan barang kepada Nabi. Coba, kadang ya kalau kita pikirkan, ya Allah, masalah akhlak, masalah pola hidup, gak ada yang mengingkari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau masalah syariat, ini dia terjadi pergolakan, terjadi pertempuran di sini. Disuruh kembalikan oleh Nabi sebelum beliau meninggalkan kota Mekah, berpesan kepada Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, maka Nabi alaihi salatu wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang keempat, hadis ini menjelaskan kedudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kaumnya. Mereka semua menerimanya. Hal tersebut nampak dari perkataan mereka, kami ridho telah datang orang yang terpercaya. Peristiwa tersebut terjadi sebelum diangkat jadi nabi. Tapi, ini dia yang cukup menarik perhatian kita. Setelah diangkat jadi nabi, maka pengakuan tersebut berbalik menjadi kadzab, pembohong. Kemudian sahir, tukang sihir. Lalu kahin, dukun, bahkan majnun. Pokoknya apa saja yang mereka bisa ungkapkan untuk meluapkan emosi dan kejengkelan, mereka sematkan kepada Nabi alaihissalam. Tapi tetap Nabi kita bernama siapa? Muhammad, terpuji dalam segala apapun dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, setelah kita katakan sebelumnya, maksudnya pada peristiwa gajah di halaman 39, Hadithatul Fil, bahwa pada kisah tentara bergajah menjadikan Quraisy terkemuka dan mencuat ke permukaan dibandingkan dengan kabilah lainnya, dan semenjak itu Quraisy menjadi simbol. Sedangkan pada kasus pembangunan Ka'bah yang mencuat nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kata Muhammad Abu Syuhbah, bukan Syahbah ya, tapi Abu Syuhbah dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah, beliau berkata, pada kasus pembangunan Ka'bah itu Muhammad menjadi terkenal. Beliau mendapatkan penghormatan, kedudukannya berada di atas mereka dan menjadi nama yang diperbincangkan oleh Arab pada setiap majelis dan perkumpulan mereka. Inilah skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum menjadi Nabi dan Rasul, ada kejadian-kejadian yang menjadi prolog, muqaddimah bagi kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, untuk nanti bisa menjadi porsi tersendiri dalam kitab-kitab sirah para ulama yang mereka torehkan dari hasil buah karya mereka. Ini menjadikan umat Islam, pengikut beliau Shallallahu alaihi wasallam, berbangga, bersyukur menjadi pengikut siapa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, peristiwa pembangunan Ka'bah adalah pengantar dari akan datangnya kenabian. Orang yang menghalangi munculnya pertumpahan darah pada hari ini, dia juga yang akan menghalau pertumpahan darah pada hari esok. Terakhir, perang Bu'ad, tempat di mana suku Aus dan Khazraj menumpahkan darah mereka. Apapun persoalannya, kecil, sepele ataupun besar, tetapi Nabi alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan selama permusuhan beratus tahun lamanya menjadi orang yang saling dekat, bahkan seperti satu tubuh ini. Karena memang ini yang diumpamakan oleh Nabi dalam satu hadis. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadi idza ishtaka minhul 'aqlu sya'ru sa'irul jasadi bil humma washar." Perumpamaan orang beriman itu seperti satu tubuh. Kalau satu anggota tubuh merasakan sakit, semuanya akan merasakan sakit. Gigi yang sakit, kenapa kepala ikut-ikutan puyeng? Betul nggak? Kadang nggak bisa tidur semalaman. Kaki yang tersandung batu, kok ikut-ikutan mulut ini dengan ucapan aduh dan erangan lainnya. Alangkah luar biasa elok dan cantik apabila konsep satu tubuh ini dipraktekkan oleh masyarakat muslim di akhir zaman ini. Kesedihan saudara kita, sedih juga kita. Kebahagiaan yang mereka rasakan, kebahagiaan kita juga.
Subhanallah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman mereka saling bersaudara. Yang terakhir halaman 136 yang ketujuh, apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW ketika bersama pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu tatkala meletakkan sarung di atas pundaknya, kemudian terjatuh setelah itu, menunjukkan adanya penjagaan Allah terhadapnya semenjak kecil. Nah, jadi pada saat proses renovasi pembangunan Ka'bah, Nabi kita Muhammad SAW mengangkat salah satu bongkahan batu yang beliau ingin tempatkan di tempat yang memang semestinya. Paman Nabi yang bernama Al-Abbas ini memerintahkan supaya sarungnya itu diangkat, diletakkan di atas pundak untuk melindungi gesekan batu yang beliau topang di pundak beliau. Paham sampai di sini? Tujuannya seperti itu. Kok tidak lama Nabi SAW matanya itu terbelalak ke atas kemudian pingsan. Tidak lama setelah sadar, beliau mengucapkan izari, izari. Mana sarung saya, mana sarung saya. Kemudian ditutupi oleh Al-Abbas. Kata para ulama khususnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini menunjukkan bagaimana penjagaan Allah supaya auratnya Rasulullah SAW tidak terlihat oleh orang lain. Subhanallah. Lihat bagaimana Allah memberikan penjagaan kepada Nabi kita Muhammad SAW setelah sampai meninggalnya beliau menjadi seorang Nabi dan Rasul. Dan ini akan dibahas oleh penulis insyaallah pada pertemuan berikutnya tentang poin-poin di mana Allah memberikan penjagaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Inilah jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya kepada kaum muslimin dan muslimat serta pemirsa channel YouTube IAS TV ya Pak ya, IAS TV. Mohon maaf kiranya kalau ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat memberikan tambahan khasanah wawasan keislaman kita, terlebih tema sirah nabawiyah. Tujuan kita tiada lain adalah untuk menambah cinta kita kepada Nabi SAW. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana bisa kita akan mendapatkan kesuksesan kalau kita tidak dalam sebuah ungkapan syair, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Engkau menginginkan kesuksesan, keberhasilan, tapi gak mau menempuh jalan itu, gak akan mungkin bisa. Sesungguhnya kapal takdirnya itu dia akan berlayar di atas permukaan daratan atau lautan air, lautan atau air atau sungai. Gak akan mau bahtera ataupun kapal ini dia berlayar di atas permukaan daratan, gak mau. Seorang siswa yang ingin bisa menjadi siswa pandai, siswa yang lulus dengan predikat nilai tinggi, seorang pegawai yang ingin disayangi oleh atasannya, ingin mendapatkan bonus yang melebihi dari teman-teman sejawat teman kerjanya, tentu dia harus melakukan apa-apa yang memang sudah ditentukan. Siswa harus belajar dengan rajin, murojaah. Pegawai ini etos kerjanya harus bagus, kinerjanya harus maksimal, disiplin waktunya harus dijaga. Maka dia akan layak mendapatkan pegawai yang menjadi tauladan, siswa yang menjadi berprestasi. Siswa hanya tidur-tiduran, uncang-uncang kaki, pegawai yang telat terus, jarang masuk, apakah mungkin dia akan mendapatkan apresiasi yang baik dari guru kalau siswa, dari atasan kalau dia pegawai? Tidak akan mungkin. Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabasi. Itu jamaah sekalian, kenapa kita angkat tema sirah nabawiyah? Karena kita ingin kecintaan yang sudah mendarah daging, yang sudah bersemayam dalam dada ini semakin kuat, semakin mengikat, semakin merindu kepada sosok Nabi kita Muhammad SAW.
Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.